Dahulu kala, jauh sebelum desa Randegan berdiri kokoh seperti sekarang, daerah di kaki Gunung Gumitir ini hanyalah hamparan hutan belantara yang lebat, dilintasi oleh jalur perdagangan kuno yang berbahaya. Di sanalah hiduplah seorang kusir bernama Joko, yang terkenal akan keahliannya mengendalikan kuda-kuda jantan terliar sekalipun. Joko adalah seorang pria yang ramah dan jujur, selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan tumpangannya, meski jalur yang ditempuhnya selalu mengancam bahaya perampok. Suatu malam, tepatnya pada malam Jumat Kliwon yang kelam, Joko mendapat tugas mengantar seorang saudagar kaya yang membawa peti penuh emas dan permata. Joko sudah memiliki firasat buruk sejak awal. Langit tampak begitu pekat, bintang-bintang enggan menampakkan diri, dan hawa dingin menusuk tulang seolah ada bisikan kematian di udara. Namun, demi upah yang dijanjikan, Joko tetap berangkat dengan dua kuda kesayangannya, si Gagak dan si Gelap yang gagah perkasa. Di tengah perjalanan, saat kereta mereka melintasi jurang terjal yang ditumbuhi pepohonan raksasa, firasat buruk Joko menjadi kenyataan. Sekelompok penyamun kejam yang dipimpin oleh seorang berandal bertopeng tiba-tiba menghadang. Mereka bukan hanya mengincar harta, tapi juga dikenal tak segan-segan menghilangkan nyawa. Joko dengan segenap keberaniannya mencoba melawan. Ia adalah kusir yang tangguh, namun jumlah para penyamun terlalu banyak. Perkelahian sengit terjadi di tengah kegelapan hutan. Joko berusaha melindungi saudagar itu dan hartanya, namun salah satu penyamun berhasil memojokkannya. Dengan satu ayunan pedang yang mematikan, berandal bertopeng itu memenggal kepala Joko dari tubuhnya. Kepalanya menggelinding dan jatuh ke dalam jurang yang gelap, hilang ditelan pepohonan dan kabut. Tubuhnya yang tanpa kepala ambruk di kursi kusir. Darah menggenang di lantai kereta, membasahi kain jubahnya yang lusuh. Para penyamun itu tertawa puas, merampas semua harta, dan meninggalkan tubuh Joko yang malang terbujur kaku. Kereta dan kuda-kuda itu dibiarkan begitu saja, ditinggalkan bersama sisa-sisa kengerian malam. Sejak malam berdarah itu, arwah Joko yang seharusnya beristirahat dengan tenang, tidak pernah menemukan kedamaian. Kepala yang terpisah dari tubuhnya membuatnya gentayangan, terpenjara di antara dua dunia. Dendam membara di hatinya, dendam kepada para penyamun, dan juga kepada dunia yang membiarkan kematiannya begitu tragis. Rohnya yang putus asa dan penuh amarah perlahan berubah. Kebaikan yang dulu melekat pada Joko musnah ditelan kegelapan. Ia menjadi entitas jahat, mencari apa yang telah hilang darinya, integritas tubuh dan kedamaian abadi. Setiap malam Jumat Kliwon, saat tabir antara dunia manusia dan alam baka menipis, sang kusir tanpa kepala kembali menampakkan diri. Dengan keretanya yang kini berwarna hitam pekat, ditalik oleh dua kuda berjelmaan iblis dengan mata merah menyala, ia menjelajahi jalanan sepi. Ia tidak lagi mencari harta, melainkan mencari jiwa-jiwa yang tersesat atau orang-orang yang berani melintasi jalannya di malam keramat itu. Ia menculik mereka, membawa mereka pergi ke alam lain yang tidak seorang pun tahu di mana. Alam tempat penderitaan abadi bersemayam. Konon, ia membawa mereka ke tempat di mana ia mencari kepalanya yang hilang. Atau mungkin, ia hanya ingin menyeret orang lain ke dalam kehampaan dan kegelapan yang sama seperti yang ia rasakan. Dan begitulah kisah sang kusir tanpa kepala bermula. Sebuah legenda kelam yang terus menghantui desa Randegan,
memperingatkan siapa saja untuk tidak pernah bepergian sendirian di malam Jumat Kliwon, karena bisa jadi kaulah penumpang berikutnya di kereta malam yang mengerikan itu. Rizky, seorang pemuda berusia 20-an yang terkenal dengan sikapnya yang skeptis terhadap segala bentuk tahayul, malam itu terpaksa pulang lebih larut dari biasanya. Pekerjaannya di kota sebelah menahannya hingga waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Jalanan desa yang biasanya cukup ramai di siang hari, kini sepi mencekam. Hanya suara jangkrik yang memecah keheningan dan sesekali gonggongan anjing liar dari kejauhan yang terdengar memilukan. Lampu jalan yang remang-remang berkedip-kedip menciptakan bayangan-bayangan menakutkan yang menari-nari di setiap tikungan. Rizky mempercepat langkahnya, mencoba mengusir rasa tak nyaman yang mulai menjalar. Namun tiba-tiba, sebuah suara aneh menembus keheningan malam. Itu adalah ringkikan kuda yang tercekik, diikuti oleh derit roda kuno yang berat. Suara itu semakin lama semakin jelas, datang dari arah tikungan di depan Rizky. Dan kemudian, dari balik kegelapan tikungan itu muncullah siluet sebuah kereta kuda kuno berwarna hitam legam, ditarik oleh 2 ekor kuda juga hitam pekat dengan mata merah menyala. Di atas bangku kusir, duduklah sesosok tubuh tegap berbalut jubah lusuh, namun tidak ada kepala di atas lehernya. Hanya rongga gelap menganga, dari mana Rizky merasakan hembusan udara dingin yang menusuk tulang, membawa serta bau tanah basah dan lumut tua yang kuat. Jantung Rizky mencelos, kakinya seolah tertancap kuat di tanah. Ia ingin lari, namun tubuhnya tak mau bergerak. Matanya terpaku pada sosok tanpa kepala itu, yang meski tak memiliki wajah, Rizky merasa tatapan dingin dari mata merah menyala kuda-kuda itu menembus langsung ke dalam jiwanya, melumpuhkan setiap saraf di tubuhnya. Mau kemana, nak? Suara itu bukan berasal dari kusir tanpa kepala, melainkan dari dalam kereta. Suara seorang wanita tua yang serak, namun dengan nada manis yang membujuk, seolah mantra kuno yang menghipnotis. Pintu kereta sedikit terbuka, menampakkan kegelapan di dalamnya, seolah kereta itu adalah sebuah lubang tanpa dasar yang tak berujung. Rizky merasakan gelombang rasa kantuk yang luar biasa, melumpuhkan kesadarannya. Perasaannya mendadak melayang, seolah-olah pikirannya terpisah dari tubuhnya. Ia tahu ia harus lari, ia tahu ini salah, namun kakinya mulai melangkah sendiri, perlahan-lahan, namun pasti mendekati kereta. Setiap langkah terasa berat, namun ada kekuatan tak kasat mata yang mendorongnya maju. Ia merasa seperti boneka yang ditarik talinya, tanpa kendali. Kusir tanpa kepala itu tak bergerak, namun perlahan mengangkat cambuknya yang panjang. Bukan mengenai kuda, cambuk itu malah mengarah ke Rizky. Tidak ada sentuhan fisik, tapi Rizky merasa seperti ada tali tak terlihat yang melilit pergelangan tangannya, menariknya semakin kuat. Ikutlah bersama kami, nak. Ada tempat indah menantimu di sana. Kata suara wanita tua itu lagi, kini terdengar lebih mendesak, lebih menguasai. Rizky mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Matanya mulai berkunang-kunang, dan udara dingin yang menguar dari kusir tanpa kepala itu terasa semakin pekat, mengisap sisa-sisa kesadarannya. Ia diseret selangkah demi selangkah menuju ambang pintu kereta yang gelap yang kini tampak seperti gerbang menuju kehampaan. Saat ia hampir mencapai ambang pintu, matanya yang mulai sayu menangkap sesuatu. Di antara roda-roda kereta, di tanah, terletak sebuah kalung dengan liontin kecil berbentuk bulan sabit. Itu adalah kalung neneknya yang ia kenakan saat ia menghilang minggu lalu. Sebuah kebenaran mengerikan menghantam Rizky. Paniknya melanda, sebuah percikan kecil kesadaran terakhir.
Dengan sisa tenaga, Rizky mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berontak. Tarikan itu tiba-tiba mengendur, dan pada saat yang sama, kokok ayam jago menyembah keheningan malam dari kejauhan. Cahaya fajar mulai merayap dari ufuk timur, tipis namun terang. Kereta itu berderit, dan kuda-kuda itu merintih seolah kesakitan. Sekejap mata, kusir tanpa kepala dan keretanya lenyap ditelan kegelapan sebelum fajar sempurna menyingsing. Rizky terjatuh lemas di jalan, napasnya terengah-engah, tubuhnya menggigil hebat. Sejak malam itu, Rizky tidak pernah lagi meremehkan cerita seram. Setiap Jumat Kliwon, ia selalu mengunci diri di rumah, berharap tidak mendengar lagi ringkikan kuda aneh dan suara merayu dari kereta malam yang membawa orang ke alam lain. Ia tahu sang kusir tanpa kepala akan selalu mencari mangsa, dan di suatu malam, mungkin ia akan datang menjemputnya kembali. Desa Randegan dengan keindahan alamnya yang asri dan cerita mistisnya yang melegenda menarik perhatian sekelompok mahasiswa dari universitas di kota. 5 orang sahabat Andi, Bella, Cindy, Doni, dan Erik datang ke desa tersebut untuk melakukan penelitian tentang cerita rakyat dan mitos lokal sebagai tugas akhir kuliah mereka. Mereka menyewa sebuah rumah tua di pinggir desa yang menurut warga setempat dulunya pernah menjadi tempat tinggal seorang tokoh misterius. Malam Jumat Kliwon tiba saat mereka masih berada di Randegan. Meskipun beberapa warga memperingatkan mereka untuk tidak keluar rumah malam itu, rasa ingin tahu dan jiwa petualang anak muda mengalahkan rasa takut. Mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar desa, berharap bisa menemukan lebih banyak informasi atau bahkan mengalami sendiri kejadian mistis yang diceritakan. Awalnya malam itu terasa biasa saja. Mereka berjalan menyusuri jalanan desa yang sepi, sesekali tertawa dan berbagi cerita. Namun saat jam menunjukkan lewat tengah malam, suasana mulai berubah. Kabut tebal tiba-tiba turun, membatasi jarak pandang. Angin yang bertiup terasa lebih dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari kejauhan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara ringkikan kuda yang aneh, diikuti oleh derit roda kereta yang berat. Suara itu semakin mendekat, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Dari balik kabut pekat, muncullah siluet sebuah kereta kuda hitam legam, ditarik oleh 2 ekor kuda dengan mata merah menyala. Di atas kereta, duduk tegak sesosok tubuh tanpa kepala, sang kusir tanpa kepala. Ketakutan langsung mencengkeram Andi, Bella, Cindy, Doni, dan Erik. Mereka berusaha untuk lari, namun kaki mereka terasa membeku di tempat. Aura dingin yang menguar dari kusir tanpa kepala itu terasa menyesakan. Mau kemana kalian, anak-anak muda? Suara serak seorang wanita tua tiba-tiba terdengar dari dalam kereta, sama seperti cerita yang pernah mereka dengar dari warga desa. Pintu kereta terbuka sedikit, memperlihatkan kegelapan yang menganga di dalamnya. Tiba-tiba, Andi merasakan dirinya tertarik maju. Ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya menuju kereta. Matanya terasa berat dan pikirannya menjadi kosong. Ia melangkah tanpa sadar seperti terhipnotis oleh suara dan aura dari kereta itu. Bella dan Cindy berusaha menarik Andi kembali, namun kekuatan tarikan itu terlalu kuat. Mereka berteriak ketakutan, mencoba membangunkan Andi dari kondisi transnya. Namun Andi terus melangkah mendekat ke kereta. Saat Andi hampir mencapai pintu kereta, kusir tanpa kepala itu mengangkat cambuknya. Cambukan itu tidak mengenai Andi secara fisik, namun Bella dan Cindy melihat jelas seperti ada bayangan tali melilit tubuh Andi dan menariknya masuk ke dalam kegelapan kereta. Teriakan Andi teredam saat pintu kereta tertutup kembali. Melihat kejadian mengerikan itu, Doni dan Erik segera menarik Bella dan Cindy untuk lari sekuat tenaga. Mereka berlari tanpa melihat ke belakang, jantung berdebar kencang, suara ringkikan kuda dan derit kereta yang semakin menjauh menghantui telinga mereka.
Mereka terus berlari hingga mencapai rumah kontrakan mereka, mengunci semua pintu dan jendela dengan tubuh gemetar ketakutan. Pagi harinya, Andi, Bella, dan Cindy tidak ditemukan. Warga desa dan polisi melakukan pencarian, namun jejak mereka menghilang seolah ditelan bumi. Doni dan Erik selamat dengan trauma mendalam, menjadi saksi bisu tentang kengerian malam Jumat Kliwon di Desa Randegan dan kekuatan jahat sang kusir tanpa kepala yang menculik jiwa-jiwa yang tersesat ke alam lain. Mereka berdua tidak pernah lagi berani keluar rumah saat malam Jumat Kliwon tiba, dan cerita tentang 3 teman mereka yang hilang menjadi bagian kelam dari legenda sang kusir tanpa kepala. Pagi setelah malam mencekam itu, Desa Randegan diselimuti kesibukan. Petugas kepolisian dan tim SAR dikerahkan, dibantu oleh warga desa untuk mencari keberadaan Andi, Bella, dan Cindy. Doni dan Erik memberikan kesaksian mereka yang kacau balung, mencoba menjelaskan kejadian mengerikan yang mereka alami. Namun, tatapan ragu dan tak percaya dari sebagian orang tak bisa mereka hindari. Bagaimana mungkin menjelaskan sebuah kereta kuda tanpa kusir berkelebat di malam hari dan menculik orang? Bagi Doni, kengerian malam itu tak hanya meninggalkan trauma, tetapi juga memicu tekad membara. Gambar Andi yang ditarik paksa ke dalam kegelapan kereta terus menghantuinya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa 3 temannya hilang begitu saja, ditelan mitos yang selama ini ia anggap bualan. Erik di sisi lain lebih memilih untuk melupakan semuanya. Terhuyung dalam ketakutan dan penyesalan, ia bahkan bersikeras untuk segera meninggalkan desa sesegera mungkin. Namun Doni tidak bisa. Ada sesuatu yang mengikatnya. Sebuah keyakinan kuat bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia merasa bersalah karena tidak bisa menolong teman-temannya. Ia tidak percaya pada tahayul, tetapi setelah apa yang ia saksikan, ia tahu bahwa ada sesuatu di luar nalar yang bekerja di Desa Randegan. Ia harus menemukan Andi, Bella, dan Cindy. Doni mulai bertanya-tanya kepada warga desa, mencari tahu lebih banyak tentang sang kusir tanpa kepala. Banyak yang menolak berbicara, ketakutan. Namun, beberapa orang tua yang memberanikan diri akhirnya memberitahunya tentang Mbah Karso, seorang paranormal yang tinggal di lereng gunung jauh di dalam hutan pinus. Mbah Karso dikenal sebagai orang yang memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib dan sering dimintai tolong untuk menyelesaikan masalah-masalah supranatural yang pelik. Pada sore hari, di bawah desakan tekadnya yang kuat, Doni memutuskan untuk menemui Mbah Karso. Dengan berat hati, Erik mengantar Doni sampai batas desa. Ia terlalu takut untuk masuk ke dalam hutan yang sudah mulai diselimuti kabut tipis. Sendirian, Doni menapaki jalan setapak yang licin dan gelap, menembus rimbunnya pepohonan yang seolah berbisik di telinganya. Setelah berjalan cukup lama, Doni tiba di sebuah gubuk reyot yang dikelilingi taman obat-obatan tradisional. Dari dalam gubuk, tercium aroma dupa dan kembang melati yang kuat. Doni mengetuk pintu. Tak lama, pintu terbuka perlahan, menampakkan sesosok lelaki tua dengan rambut dan janggut putih panjang, mengenakan jubah tenun lusuh. Matanya tampak memancarkan kearifan sekaligus kesedihan yang dalam. Itu adalah Mbah Karso. "Aku tahu kau akan datang, Nak," ujar Mbah Karso dengan suara parau namun menenangkan, seolah sudah mengetahui tujuan kedatangan Doni. "Jiwa teman-temanmu belum sepenuhnya hilang, tetapi mereka telah memasuki alam perbatasan yang sangat berbahaya." Doni tercekat. "Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Bagaimana saya bisa menyelamatkan mereka?" tanyanya. Suaranya bergetar menahan putus asa. Mbah Karso menghela napas panjang. "Sang kusir tanpa kepala adalah penjaga gerbang antara dunia ini dan dunia lain. Ia membawa jiwa-jiwa tersesat ke tempat yang tak seorang pun ingin datangi. Untuk menyelamatkan teman-temanmu, kau harus mengikuti jejaknya. Tapi ingat, Nak, jalan itu penuh bahaya. Kau harus berhadapan dengan kegelapan yang tak terbayangkan." "Saya siap, Mbah. Akan saya lakukan apapun," tegas Doni.
Matanya menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan. Mbah Karso menatap Doni dengan serius. Baiklah, Nak. Ada syaratnya. Kau harus memiliki keberanian sejati dan hati yang tulus. Malam Jumat Kliwon berikutnya, kau harus berada di tempat di mana teman-temanmu diculik. Aku akan memberimu petunjuk. Namun perjalanan ini harus kau tempuh sendiri. Ingat, jangan pernah menoleh ke belakang jika ia muncul. Dan jangan pernah menjawab panggilannya, kecuali kau benar-benar tahu apa yang kau lakukan. Mbah Karso kemudian memberikan sebuah jimat kuno berukiran tulisan Sansekerta dan sebuah ramuan herbal berbau tanah yang aneh kepada Doni. Jimat ini akan melindungimu dari pengaruh hipnotisnya. Dan ramuan ini akan membuka indramu agar bisa melihat hal yang tak kasat mata. Tapi ingat, hanya tekadmu yang paling murni yang bisa membawa teman-temanmu kembali. Doni menerima benda-benda itu dengan gemetar. Ia tahu bahwa ia akan menghadapi kengerian yang sesungguhnya. Namun, demi Andi, Bella, dan Cindy, ia siap melangkah ke dalam kegelapan yang paling dalam. Malam Jumat Kliwon kembali menyelimuti desa Randegan. Doni dengan jimat yang melingkar di lehernya dan bau ramuan herbal yang memenuhi indranya berdiri di tempat di mana teman-temannya diculik. Udara terasa dingin, lebih dingin dari biasanya, dan kabut tebal menyelimuti segalanya. Ia bisa merasakan denyut energi gaib yang pekat di sekitarnya. Tak lama, suara ringkikan kuda yang tercekik kembali terdengar, diikuti derit roda kereta yang mengerikan. Dari dalam kabut, siluet kereta hitam legam itu muncul, ditarik oleh kuda-kuda bermata merah menyala, dan di atasnya duduk sang kusir tanpa kepala. Kali ini, Doni tidak terpaku. Ramuan dari Mbah Karso telah membuka indranya, memungkinkan ia melihat aura kelam yang memancar dari kusir itu, dan merasakan hembusan hawa det yang semakin kuat. Kau datang lagi, Nak. Suara wanita tua dari dalam kereta terdengar, lebih membujuk dan mematikan. Pintu kereta sedikit terbuka, memperlihatkan kegelapan yang lebih dalam dari sebelumnya. Doni bisa melihat bayangan samar-samar di dalamnya, seperti siluet tubuh manusia yang terperangkap dalam kehampaan. Doni mencengkram jimatnya erat-erat. Kali ini ia tidak merasakan hipnotis yang melumpuhkan. Dengan keberanian yang nyaris gila, ia melangkah maju. Aku datang untuk teman-temanku. Kembalikan mereka. Teriak Doni, suaranya bergetar namun tegas. Kusir tanpa kepala itu sedikit mengangkat cambuknya. Bayangan tali tak terlihat muncul lagi, kali ini mengarah ke Doni. Namun saat tali itu menyentuh jimat di lehernya, sebuah kilatan cahaya redup memancar, dan Doni merasakan sengatan listrik yang kemudian lenyap. Jimat itu melindunginya. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan kereta, terdengar rintihan samar. Doni, tolong. Itu suara Bella dan Cindy, terdengar lemah dan putus asa. Kalian di sana! Aku akan membebaskan kalian, teriak Doni. Kusir tanpa kepala itu menolehkan rongga lehernya yang kosong ke arah Doni, seolah terkejut. Kuda-kuda itu merintih gelisah. Suara wanita tua itu menjadi lebih tajam. Kau tak akan bisa membawa mereka. Jiwa mereka telah menjadi milikku. Doni tahu, ini saatnya. Ia ingat pesan Mbah Karso. Bukan, jiwa mereka bukan milikmu. Kau hanya penjaga gerbang. Mereka harus kembali. Kusir tanpa kepala itu tiba-tiba menggerakkan tangannya, dan pintu kereta terbuka lebar, memperlihatkan pemandangan yang mengerikan. Di dalamnya, Bella dan Cindy tergeletak lemah, tampak pucat dan nyaris tanpa nyawa, terperangkap dalam sebuah pusaran kabut gelap. Dan di sampingnya Andi berdiri tegak, namun matanya kosong. Tubuhnya memancarkan aura dingin yang sama dengan kusir tanpa kepala. Andi! Teriak Doni, terkejut melihat temannya dalam kondisi seperti itu. Suara wanita tua itu tertawa sinis. Jiwa Andi telah lebih dahulu bergabung denganku. Ia yang akan menjadi kusir baruku. Doni tahu ia harus bertindak cepat. Ia ingat pesan Mbah Karso tentang keberanian sejati dan hati yang tulus. Dengan langkah berani, Doni melangkah ke dalam kereta tanpa peduli dengan kegelapan yang menelannya. Ia langsung menghampiri Bella dan Cindy, mencoba mengguncang mereka. Saat Doni menyentuh Bella, tiba-tiba Andi bergerak. Dengan mata kosong, Andi menerkam Doni. Namun Doni melihat kesedihan yang dalam di mata Andi, seolah ada sebagian kecil jiwa temannya yang masih terjebak di sana. Andi, ini aku Doni.
sadarlah!" teriak Doni, mencoba menembus kabut yang menyelimuti temannya. Pertarungan singkat terjadi di dalam kereta yang gelap. Andi yang kini berada di bawah kendali sang kusir menyerang Doni dengan kekuatan tak wajar. Doni berusaha bertahan sambil tetap menggenggam jimatnya erat-erat. Pada suatu saat, Andi berhasil mencekik leher Doni. Doni merasa napasnya menipis, namun ia melihat kilatan kesadaran di mata Andi. "Lari Doni, selamatkan mereka," bisikan tipis keluar dari bibir Andi, seolah ada pertarungan batin yang sitik di dalam dirinya. Doni menyadari sesuatu. Andi sedang berjuang, mengorbankan diri. Dengan sisa tenaga, Doni meraih lengan Bella dan Cindy, menarik mereka keluar dari pusaran kabut. Saat menyeret mereka ke ambang pintu kereta, Andi, dengan kekuatan terakhir dari dirinya yang asli, tiba-tiba mendorong Doni dan kedua gadis itu keluar dari kereta dengan sangat kuat. "Pergi, jangan kembali!" teriak Andi. Suaranya terdengar berat dan terdistorsi, namun ada nada keputusasaan yang jelas di dalamnya. Doni memeluk Bella dan Cindy yang masih gemetar. Air mata mengalir di pipinya. Mereka selamat, tapi Andi telah pergi, mengorbankan dirinya untuk mereka. Doni tahu ia tidak akan pernah melupakan pengorbanan itu. Sejak saat itu, setiap Jumat Kliwon, Doni selalu datang ke tempat itu, membawa bunga dan memanjatkan doa untuk Andi, temannya yang heroik yang kini mungkin menjadi salah satu penumpang abadi di kereta malam sang kusir tanpa kepala. Kisah mereka menjadi peringatan bahwa kadangkala ada harga yang harus dibayar untuk melawan kegelapan, dan harga itu bisa sangat mahal.